Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Mari kita mau di pagi ini kita datang di depan Tuhan dengan satu pujian. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang baik, kasih-Mu melimpah. Biarlah kami mengasihi-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang baik. Biarlah di pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu dengan membawa segala ucapan syukur kami atas segala berkat, kasih, anugerah, sukacita dan damai sejahtera, kelimpahan, kekuatan, kesembuhan, pemulihan yang boleh Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Sampai hari ini kalau kami ada, ini karena kemurahan yang daripada Tuhan. Dan bila kasih-Mu itu nyata, mengajar kami untuk kami pun bisa mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita akan buka Alkitab kita di renungan pagi hari ini. Saya mau membacakan di dalam kitab Galatia yang ke-6 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hal yang berbahagia kita menjadi orang-orang percaya. Artinya, kita menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita diikat di dalam satu kasih bersama dengan Tuhan Yesus. Kasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan katakan, akulah pokok anggur yang benar,
dan setiap ranting itu harus melekat kepada pokok. Dan kita disatukan sebagai umat Tuhan. Sebagai umat Tuhan kita saling terkait di dalam tubuh Kristus. Saling keterkaitan, ada satu kebersamaan, ada satu rasa bersama-sama ketika kita hidup di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ayat ini mengatakan bahwa bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kata bertolong-tolongan ini memiliki arti satu sama lain. Artinya ada satu keterkaitan satu dengan yang lain. Saya dan saudara dan saudara-saudara seiman yang lain, kita saling keterkaitan. Kita saling, kalau saya membayangkan itu seperti rantai yang satu dengan yang lain itu berkaitan dan tidak ada putusnya di dalam hal apapun. Makanya firman ini berkata bertolong-tolonganlah. Saya memberi tema bertolong-tolonganlah, supaya setiap kita sebagai umat Tuhan di masa-masa kehidupan sekarang ini, dengan segala hal yang kita hadapi, kita saling menolong satu dengan yang lain. Setiap umat Tuhan biar memperhatikan satu dengan yang lain. Ada hal yang baik juga yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita di tengah-tengah kehidupan seperti ini, supaya kasih itu nyata di tengah-tengah kita. Satu dengan yang lain saling memperhatikan. Setiap umat Tuhan saling membangun, saling memperhatikan. Oleh sebab itu jangan bosan kita bertolong-tolongan. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika kita melihat banyak kejadian ini, ada banyak orang yang seharusnya tolong menolong, saling membahu, saling membantu, tapi mereka tidak melakukan itu. Mereka mementingkan dirinya sendiri. Mereka mementingkan apa yang dirasakan itu sangat menguntungkan dia. Seharusnya orang Kristen itu saling menolong, tetapi hal sebaliknya, mereka malah saling menjatuhkan. Hal yang sangat ironis di tengah-tengah kehidupan yang seharusnya kita berikan kasih itu sangat nyata bagi semua orang, tetapi itu hilang di depan kita. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Jangan saling menjatuhkan, menganggap kita paling benar, orang lain gak benar, menganggap ajaran kita paling benar, apa yang kita lakukan paling benar. Milikilah kerendahan hati di depan Tuhan. Kalau kita mau saling tolong-menolong, kita mau bisa mengasihi, hal yang pertama kita harus merendahkan hati di depan Tuhan. Orang yang merendahkan hati ini orang yang tidak membanding-bandingkan dengan apa yang orang lakukan, sekalipun mungkin itu tidak menguntungkan kita. Tapi merendahkan hati adalah membuka hidup kita untuk membagi-bagikan. Ada satu hal yang besar yang boleh kita kerjakan ketika kita melakukan kerendahan hati. Kasih itu harus dilakukan dengan rendah hati. Amin. Nah, Bapak Ibu yang sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin ini sulit bagi kita, mungkin berat bagi kita. Kenapa? Kita pun juga merasakan, kita pun juga membutuhkan yang namanya pertolongan, apalagi kita memberikan pertolongan bagi orang lain. Tapi kata bertolong-tolonganlah adalah kata yang selalu satu sama lain berkait. Ini harus menjadi gaya hidup kita sebagai umat-umat Tuhan. Mengasihi itu penting. Seperti Yesus datang ke dunia, dia mengasihi kita. Dengan segala keberadaan dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, supaya setiap kita itu beroleh kemenangan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Dan kita juga tidak boleh berkata bahwa saya paling benar dan kamu yang salah. Tidak bisa, saudara. Tapi hari ini sebagai jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita saling membantu satu dengan yang lain. Karena disitulah letak kita sudah melakukan hukum Tuhan. Kita sudah melakukan hukum kasih yang Tuhan ajarkan dalam diri kita. Kalau orang lain pun bisa mengatakan seperti itu, bahkan pemerintah melalui juru bicara mengatakan di Indonesia itu orang harus saling tolong menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang kekurangan harus menolong. Apalagi kita anak Tuhan yang notabene-nya kasih itu menjadi gaya hidup kita. Kita harus bisa
membagikan kasih kita bagi orang lain, terutama saudara-saudara kita yang membutuhkan. Makanya ayat yang terakhir dikatakan seperti ini, saudara. Sebab, saya ulangi, di Galatia yang ke-6 ayat yang terakhir dikatakan, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Kasih yang daripada Tuhan Yesus menyertai kita. Dan yang ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tuhan ajarkan untuk kita jangan menunda-nunda kasih kita kepada orang lain. Saya yakin dan percaya pagi hari ini, kalau kita bisa memberikan kasih, bagikan itu dan jangan kita tunda-tunda. Amin. Tuhan memberkati kita. Bila renungan ini menguatkan kita untuk kita saling memberkati. Satu ayat saya mau katakan. Di dalam Filipi 2 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada kasih mesra. Kita sudah diikat di dalam Kristus. Di situ ada kasih yang harus kita bangun bersama-sama. Puji nama Tuhan. Amin.